dan lebar. Nah, jajaran genjang itu seperti apa ukurannya dan lain sebagainya, itu kawruh nyata yang bisa dipelajari, dan mau tambah keyakinannya mau tidak sesuai dengan kemampuan dia berpikir. Tapi kalau Allah itu ada, tapi di mana kita nggak tahu. Nah, dibutuhkan sesuatu konsumsi yang mana orang itu mempunyai kawruh lebih. Seperti saya ini, seperti ini sepuh lain yang menyatakan bahwa Allah itu ada, termasuk sing koyo apa ono iku. Akhirnya berbagai masukan itu lewat masuk, seperti kita belajar wujud kita bako mukolatul lawadinsi iyamu binafsihi. Nah, wujud itu ono sifat wujud nafsiyah. Apa sifat wujud nafsiyah itu? Ya wa ya biru. Sifat wujud Allah itu tergantung melekat pada makna orang tersebut. Oh iya, kalau dia bermakna A, maka Allah akan mewujudkan sesuatu hal pada dirinya, yaitu A. Kalau Allah bermakna B, maka Allah lah akan mewujudkan sesuatu makna kepada orang tersebut B. Makanya kalau kamu masuk ke dalam lini suatu agama dan kamu itu fanatik pada makna Yahwa wa Yahwiru, makna sifat wujud nafsiyah, nang 212, maka kau akan bermakna seperti itu. Allah kencang, Allah membasmi. Nah, ngono. Lantas kalau orang bermakna roman-roman seperti kita, lantas Allah itu menciptakan orang munafik dan kafir hanya untuk dibasmi, buat apa diciptakan? Bingung meneh kowe. Nah, kita hanya untuk Al-Furqan kok, pembeda kok. Untuk apa juga Allah menciptakan orang munafik, kafir dan orang-orang majusi kalau hanya untuk dibunuh? Karena hanya untuk disikapi. Tapi kalau kalian ini langsung Yahwa wa Yahwiru, sifat wujud Allah yang melekat pada makna, kemudian sampai bersandar kepada makna orang yang keras, radikal, maka disitulah. Terus kemudian Allah membagi ono sing sifatnya Rahman Rahim, maka disitulah kita. Maka Allah akan bertajali kepada Rahman Rahim kita. Yang dinilai adalah makna kasih sayang kita, bukan makna radikal. Sesuatu negara itu ya begitu. Ada yang ditumbuhkan dikader dari partai, kemudian dari partai ini jadi pejabat menteri dan lain sebagainya, itu negara. Ada juga yang dikader dari suatu pendidikan khusus seperti militer, maka yang di situ ada kepangkatan jenderal. Biarpun orang sipil nanti akan merujuk kepada sesuatu kebijaksanaan ya, pengkaderan partai, hingga ada yang jadi menteri maupun presiden, yang mana jenderal ini harus mendampingi ini, semuanya. Maka negara ini beralusiansi kepada militer bagi seorang jenderal. Bagi seorang presiden akan mengarah kepada pemberdayaan negara. Bagi seorang menteri akan berfokus kepada lembaga-lembaganya itu. Jadi disitulah tajalinnya Allah itu. Di situ tajalinnya Allah. Jadi secara otomatis mereka akan terbagi sendiri. Demikian kita akan terbagi sendiri bagian yang Rahman Rahim. Ada orang yang radikal di sini akan terpisahkan sendiri karena bukan bagiannya. Bukan bagiannya. Kenapa ada orang kok disuruh kerja dari administrasi malah jaluk dari sales? Lu aneh. Kongkon manggon nang kantor kok malah jadi sales? Karena di dalam diri itu sudah terbiasa pendidikan dengan cara menjual. Seneng dadi iku diperintah mah gak gelem, gak iso berkembang uangnya. Jadi aku golek duit itu gak iso berkembang. Oh ngono ya, dadi ngono. Ono sing dikongkon dadi sales padahal iku produknya membuming lagi. Ndak gelem jalur dadi administrasi lebih baik digaji 3 juta timbangane 10 juta ning aku soro. Macem itu. Nah, itu sifat itulah yang disebut kawruh iman. Nah, sing kawruh nyata beda. Kawruh nyata ya roe 2 tambah 2 4. Dibelokno nggak bisa, ditambahin juga nggak bisa. Maksud ditambah, 2 tambah 2 itu 14. Gak ngarah, goyang nggak? Karena itu iman, dia tahu sendiri sesuai dengan porsinya. Kawruh itu nggak. Nah, di sini mengarah kepada kawruh iman. Kabeh gue ngaji nang kono kok kawruh iman. Kenapa kok itu yang diambil Gus? Karena kelak di sana itu kawruh iman lah yang berlaku di alam sana itu. Semakin kau dalam kawruhmu, semakin kau terbebas dari hukum-hukum yang di sana.
Sedangkan kawruh yang ada di sini sedikit bahkan tidak ada dipakai di sana selain budi. Dan tidak mencukupi. Jadi kawruh nyata yang harusnya begitu. Orang baik harus ditimpali dengan kebaikan. Orang buruk apa harus ditimpali dengan keburukan? Tidak, kebaikan. Nah, ya semestinya. Tapi kalau kawruh nyata itu akan diberikan rasa sendiri. Kumpulannya wong apik, pencopet, peminum, ngumpul nang kene bingung. Karena bukan golongannya, dia akan merapat sendiri ke hal-hal teman-teman yang suka begitu. Orang yang ngaji, orang yang baik, dia akan kumpul sendiri dengan mencari pengajian yang sesuai. Orang radikal ya begitu, dia menyuburkan syariat akan mencari sendiri suatu kesempurnaan ya. Itu sudah terbagi di plot sendiri-sendiri. Sama Allah itu diplot sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, nah hal-hal sesuatu yang ini jangan sampai membingungkan. Kita ini belajar kawruh di sini, kawruh iman. Harusnya semakin meningkat keimanan kita. Sama dengan kawruh nyata. Setiap tahun kita harus meningkat kenyataannya. Seperti sekolah SD yang diajari 2 tambah 2, 3 kali 3, 3 tambah 3. Kemudian harus meningkat terus. Dan sifat itu harus terwadai. Nah, yang dimana tadi isinya ini kawruh iman. Allah seperti apa sih? Nah ini kawruh iman, bukan kawruh nyata. Karena Allah tak mampu dilihat dari nyata. Surga seperti apa sih? Nah ini kawruh iman, sing jerone rasa iki mau. Yang mana kita harus mewadai ini sesuai dengan siapa yang ngajar. Atau kalau nggak ada yang ngajar, guru sejatinya kita alami. Tuturane Gus iku lewat kata-kata kalimat, tuturane alam iki lewat bentuk kejadian dan perkara-perkara. Hingga kau sadar akan kawruh dasar iman itu tadi. Nah terwadai. Iki digawe landasan, kemudian dijadikan suatu badan bentuk kawruh disebut tasawuf. Nah tasawuf ini yang dimasukkan adalah kawruh iman yang berupa tauhid yang tanpa ilah kabeh, tapi adanya illallah. Ya ini yang di hingga kita saat meninggal karena kita kepunyaan Allah selamat di sana itu. Nah, di sana ini yang ada isinya kawruh iman gak nyata. Sing nyata wis dikukup di lebur ini sebagai landasan sudah cukup untuk mewadai sementara kawruh iman. Jadi mewadai sementara dicetak. Kawruh iman itu seperti air yang akan menjadi ager-ager. Nah, kemudian dicetak luasannya kaku, nek bentuknya kaya asbak ya dadine asbak ager-agere, nek bentuknya kaya rokok ager-agere dadine rokok. Setelah ini mati dibuanglah wadah, diuculno yang ada gembur iki ager-ager mau yang dibutuhkan di sana. Ya awakmu iman delok nek kowe nyetak wadah sing disebut radikal, maka di sana kau akan kumpul dengan suatu kumpulan yang radikal-radikal. Anak kowe didelok nang kene kecetakane api, kaya model suatu lukisan sing indah sing api pelangi, maka nek iki wadah dicopot iki membentuk sesuatu wadah yang baru. Maka kau akan kumpul dengan sesuatu yang indah-indah. Nek emas digatukno karo berlian, digatukno ndi wis digatukno kuwi. Nek seng ya digatukno karo nggone sampah, nggone tempelan ndi wis digatukke. Jadi di mana kau dicetak kawruh iman ini? Tentunya masuk dulu ke kawruh sing nyata. Makanya diimbangke. Dalam sesuatu struktur, kowe nyatane intelektuale kowe gak iso mewadahi. Nah, cara spiritualitas, maka kowe ketok bodoh. Nang diwae ketok klenik. Akhirnya dadine dukun dan lain sebagainya. Maaf gak rendahno orang. Itu. Tetapi nek kowe intelek dalam arti kan tok tingkatno kawruh nyatamu dengan pelajaran SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Maka sing diterima juga wadahnya besar juga, isinya juga yang nampung besar. Nah, disinilah karakter sang wadah akan tercetak, kualitas isi juga akan sempurna. Nah, begitu kawruh yang dianu itu. Makanya nek pendidikannya rendah ngikuti kawruh dasarane sing ngajar gitu tadi. Hingga cetakannya bareng. Cetakannya itu bareng. Disitulah konsep manusia itu
bisa ngerti manunggaling dohir karo manunggaling batin. Dohir dalam arti punya kecerdasan sing disebut intelektual, batin itu punya kecerdasan yang dimaksud emosional dan spiritualitas. Emosional jadikan kita akhlak baik, nah, terus kemudian spiritual kita jadikan ilmu kita baik. Jadi ya itulah, ilmiah dulu kita bahas, kemudian akan menjadi alamiah, setelah itu baru ilahiyah. Ilmiah dulu bagaimana menuju ke alamiah. Alam dengan kita itu sebetulnya bersatu, kita juga bagian dari alam, alam juga diri kita. Nah, kemudian baru kita memikirkan konsep ilahiyah. Disinilah Allah menurunkan hidayah, mencetak di dalam diri kita. Jadi ilmiah supaya kita paham bagaimana diri kita, alamiah bagaimana dengan alam ini. Nah, terus ilahiyah di sini nanti. Jadi konsep ini kita baru enak. Ini saya teko ilmiah, wae kowe cakatir. Durung masuk nang alamiah. Ono pertanyaan secara alamiah. Ada satu anak sing jadab. Nah, iki anak kecil kok begini, kok iso koyo wong tua. Iki proses alamiah, nek kon gak ilmiah gak iso jawab. Loh, gimana? Nah, bagaimana anak kecil ini supaya bisa secara alamiah loh ya, secara ilmiah bisa dijelaskan, secara alamiah nyampe arek iki iso ngomong kaya wong dewasa. Telepon anak ini ditelepon papai, ngomong nama mamae. Nah, gak bagaimana dek kamu telepon kamu ngomong sama mama ya, bilang ya sesuai dengan papa. Nah, Ma, papa nanti malam jaluk jatah loh, kira-kira. Kaget mama enak gak ngerti ikut telepon. Karena berhubung mama itu ngerti ikut telepon, jadi mamanya tahu. Secara ilmiah kan tahu mamanya. Sing ngomong dulu dia, itu disuruh papai. Karena itulah orang jadab, sing ngomong dulu dia, karena itu disuruh papai. Nah, tapi nak jadab itu teleponnya gak ketok loh. Tiba-tiba dia ngomong dulu. Ini beda. Tiba-tiba dia ngomong. Kalau kamu tidak ilmiah dan tidak alamiah ngerti, kok anggap anak itu gila? Kok anggap anak ini kurang ajar? Terus kau gepui. Ya, padahal itu tadi. Nah, kau gepui anak ini keliru gak? Wong iku dikongkon papai. Bilang kok sama mama, jangan bilang papa ya. Nanti malam ini papa minta gini. Terus dia ngomong, padahal itu ranah omongannya suami dan istri. Anak bilang begitu, kaget mamanya. Dan mamanya nggak ngamuk karena apa? Karena ilmiah dan alamiah. Sing didelok nggawa HP, jelas iku papae sing ngomong itu. Karena kalau jelas ngono kuwi secara ilmiah dan alamiah, tahulah bahwa sang ilahiyah lah yang nunggu. Nah, ini konsep ini harus kita tahu. Jangan kita tahu ilmiah, toh kita nggak ngerti alamiahnya bagaimana, apalagi tentang spiritualitas. Nah, selagi kita ini punya niat ilahi anta maksudi waridoika matlubin, ilahi untuk yang isi itu tadi. Kita ini hanya seonggok ragawi yang dipinjam oleh Allah untuk menyampaikan suatu pesan-pesannya. Nah, makanya di ilmu pengetahuan ada MP, messenger partikel, ada partikel penyimpan pesan. Dari mana? Dari Tuhan kita yang membawa karakter-karakter dasar manusia ini yang diberikan kepada kita ini manusia. Secara otomatis kita seperti itu. Makanya terus bagaimana kita harus menyikapi ini? Nah, menyikapinya bagaimana? Ya kita belajar. Secara ilmiah kita belajar, secara alamiah kita merasakan, secara ilahiyah kita menerima hidayah ilmunya. Komplit lah, dan dicetakan itulah. Cetakan badan kita ya begini sama dengan dirimu. Tapi cetakan badan alamiah tergantung dari pola pikirmu. Ilahiyah akan mencetak sawab keseluruhan. Itu beda-beda badane ilahiyah sawab, badane diri kita, pola pikiran kita, hingga seberapa besar seberapa besar orang ini. Sosok hati itu berada pada tingkatan dalam, bahkan di bawah jantung sekalipun. Nah, tapi sosok badan itu lebih besar. Tapi sosok sawab itu malah tak tampak, dia hanya berupa getaran-getaran saja. Jadi badannya dohir ini
Badane hati itu yang di dalam dohir. Badane sawab itu mana di dalam hati yang menggetarkan keseluruhan tubuh. Itulah ilmiah, alamiah dan ilahiyah. Ilahiyah dia berbadan getaran, berbadan rasa. Hati berbadan rasa, kemudian dohir inilah yang akan menerima getaran-getaran tersebut dari di dalam. Ya, ilmiahnya di dalam. Makanya kita selalu harus berpikir bagaimana kalau kita ini konsep ilmiah aja kita masih mencari. Sebetulnya yang dilakukan bersyariat itu benar. Dia sedang mencari. Ada orang yang laku syariat itu komplit. Mana dia berlaku syariat juga berlaku hatinya juga ilahiyah. Ada seperti Rasulullah dan para wali. Ada yang orang hanya getarannya saja. Ada hatinya saja. Ada yang cuma dia bergerak lewat gerakannya saja. Yang ilmiah toh. Alamiah itu enggak. Ada orang yang ilmiah, alamiah dan ilahiyah yang dia bergerak di sana. Sama-sama berpendidikan. Kalau yang ilmiah dia masih tahap pendadaran dirinya. Siapa sih aku? Ada yang bertahap alamiah, siapa sih diri aku? Ada yang ilahiyah, aku ngerti siapakah dia dan siapakah aku. Jadi ketiganya sinkron. Kalau orang ngegap begini, selalu yang dibicarakan tentang alamiahnya. Kalau ada orang yang kecewa tentang ilahiyahnya, ilmiahnya, pasti dia akan berbicara tentang alamiahnya. Kalau ada orang yang berbicara alamiahnya, ya tentunya dia kecewa tentang ilmiahnya. Padahal ilmiah itu bisa terlampaui, bisa dia gagal. Maka kalau dia gagal, dia tidak akan berbicara tentang ilmiahnya, alamiahnya. Tapi kalau dia berbicara alamiah, ada dua konsep. Tahu betul atau hanya sekedar tahu. Epok-epok. Biasa, uang itu nak diserang. Dia merasa dirinya salah. Maka yang dia bicarakan sesuatu yang di dalam. Guyu, gosiku nak digenggung. Sebetulnya dia sedang menutupi kesalahan. Kalau kau orang gentle, kalau kau diserang tentang sistemmu, pergerakanmu, maka kau jawab dengan pergerakan juga. Kalau kau diserang tentang dohirmu, kalau kau benar, maka kau jawab tentang dohirmu. Bagaimana ilmiahnya, itu dijelaskan. Dan begitu. Beda orang konsep kena santet dengan orang konsep kena kanker. Kanker secara ilmiah bagaimana? Memang ada sel kanker setiap manusia. Itu bisa tumbuh dari mana? Sel kanker itu. Kalau ada orang yang kena identik kanker, kemudian harus disembuhkan secara ilmiah, maka disinilah konsep kanker akan dibahas. Dokternya apa? Diberikan juga konsep ilmiah seperti obat-obatan, seperti penyinaran dan lain sebagainya konsepnya. Tapi ada lagi penyembuhan kanker lewat sistem alamiah. Nah, lewat apa? Lewat herbal dan lain sebagainya. Lewat pola pikir dan lain sebagainya. Dan semua orang punya karakter kanker. Tapi kenapa ada orang yang bisa menyembuhkan dengan mindset terbalik nih? Macam-macam. Nah, kalau ilmiah dan alamiah itu sudah dilampaui, pasti akan ilahiyah terjadi. Nah, Allah akan turun tangan di sini. Timbullah suatu mujizat dia sembuh atau dia mati dalam keadaan iman. Yang dia akan memerangi kanker itu disebut syuhada juga. Sama. Kalian kurjat ini harus disentuh, sama dengan perang. Orang perang itulah buruk membunuh orang. Tetapi kenapa kok diwajibkan membunuh orang di saat perang? Padahal membunuh orang itu buruk. Nah, itu harus dilihat ilmiahnya bagaimana. Kita diserang, kita mempertahankan. Sifat alamiahnya apa? Nah, berkompetisi, siapa yang menang, siapa yang unggul, pasti itu yang menang. Kompetisi, dalam suatu kompetisi, kemudian dia mempertahankan hidupnya, dia mempertahankan taat dengan komandannya, dia mempertahankan agamanya. Sini baru ilahiyah turun, siapa yang ke surga. Jadi setiap orang mengalami perang dalam dirinya. Lu kutu gak perang antara manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, perang hawa nafsu. Di saat dalam perang ini kita mati, konsep ilahiyah yang turun. Makanya aku kan ngomong untuk menuju ke ilahiyah,
kita harus mematikan dua raga. Itulah sang suwung. Kita harus membunuh, bukan membunuh, meniadakan nafi isbat. Segala sesuatu yang ada di dalam diri, melenyapkan isbat, memastikan hanya siapa? Allah. Kalau itu yang terjadi, insya Allah. Kalau masih sebab karena ilah, meskipun di dalam dirinya ada Allah, bisa. Tetapi ending daripada akhir, kau akan merasakan di saat perangnya sakaratul maut. Karena ada sesuatu di dalam diri sing ganjeli awakmu, yaitu rupa kecintaan dunia. Nah, jadi kita di sini ini perang. Kau nak pengen ngerti, pahami makna Hono Coroko dari leluhur kita. Oh itu Allah Pak. Segala sesuatu yang disebut Allah itu Allah. Nah, ono apa? Nah, nanggoloe. Apa kuwi? Sesuatu sing gurung tercetak. Nang ati Pak. Yo nyetak apa iku? Caraka. Cipta rasa karsa. Biyen bapak ibu awake dhewe iki gurung ngerti nek anake awake dhewe iki. Sik tega, ana wong loro kuwi. Nanggoloe, nanggoloe iki nggo sesuatu sing disebut hasrat. Ketemu lan loro. Yuk banjur nyipta, nek iso duwe anak lanang sing situ anak wedok. Caraka cipta rasa karsa. Wis lahir manungsa iki. Nah, Data Sawala dikei karo Gusti Allah 2 duta. 2 duta. Duta apa? Ditempeli awake dhewe suatu kebaikan dan ditempeli kita suatu keburukan. Dibebasno karo Gusti Allah, monggo. Kon arepe dadi wali apa arepe dadi kafir? Monggo ditempeli padha kuwate iki. Padha jayane loro-lorone padha kuwate. Padha jayane. Sing jaya ndi? Ya Data Sawala. 2 duta iki padha kuwate. Ayo iki. Kono apa bagian dari mafia sesuk iki yo kuat, apa bagian dari jenderal? Apa bagian dari kafir sing kuat, apa bagian dari wong ulama sing kuat? 2 duta iki padha kuwate, punya dominan sendiri-sendiri. Monggo Bathara moe sukmoe nang ndi? Nek kowe kepengin dadi suluk, Bathara pateni salah siji. Ora iso miwe. Sapa? Sukma iku digawa nang ndi sangkan paraning dumadi. Apik tok gawa sing apik kon kudu wis kadung kulino dadi mafia umpama. Wis kadung kulino kon kudu mateni panggawenan iku. Dadekno apik. Iku disaring kepok monggo Bathara. Silakan. Monggo sukmane tok gagas nang. Sing penting kowe gelem gak gelem Bathara mati. Ngarsane kuwi mau. Dadi batang kan. Nah, begitu wong dadi apik kaelekane nang di akhir hayat. Kaya Sunan Kalijaga tahu makane kon dominan dadi begal sing hebat dikenang sepanjang masa, ya kon dominan dadi wali sing hebat dikenang sepanjang masa. Endingnya nanti. Dadi wong Jawa iku nek ngerti jati dirine ngerti ana cara kok. Kawite awake dhewe teko ana cara. Oh, ana awake dhewe ku asline. Nono golone ning embu nang ndi ya bakalane nang ngene bapakne. Lho cara apa? Rupa apa? Cipta rasa karsa. Lahir awake dhewe didampingi 2 sifat karo Gusti Allah, sifat apik ya sifat elek. Data Sawala. 2 sifat iku mau padha kuwate, padha jayane. Ning salah siji kowe kudu milih teko sangkan paraning dumadi. Dadi wong apik apa dadi wong elek. Monggo Bathara, silakan sing tok pateni dulu. Tarung. Kon rene kok bagian tarung teko sifat iki. Monggo Bathara iki menuju titik akhir. Nah nek kalah kon muncul kok ngene.
golek sifat sing selevelmu. Nek kowe kalah. Iki bagian teko akhir monggo foto kok endi sing tak pateni sing gak tak fungsikno. Gak oleh lho sakjane kudu malam Jumat iki kebablasan. Jumat. Sampai mendung. Iya. Oleh iki. Mendung ya mendung. Dadi awakmu iki monggo foto iki hati-hati. Gak ono ngene iki gak ono kalimat muneh lak cara wong Jawa. Gak ono kalimat muneh. Nah iku sifat 20 sifat ana cara padha tasa wala padha jayane monggo potong. Ha iku 20 padha karo wujud kitab bako mukulatul lawat iki yang binatiwa. Iku padha putra irodatil muhayyat sama terus. Padha iki. Makane nek wong Jawa leluhure awake dhewe iki wis ngerti Pak. Nang kene alam. Kenapa kok awakmu begitu kenal Gus Santo wis ngunjungi lega awak? Karena kowe nuntasno monggo. Alhamdulillah rek. Muga-muga aku wis nutupno. Ha kowe wis nutupno unen-unen sing disebut monggo, goto mangkane kowe lega. Biyen iki winginane gorong ketemu aku pun sik padha jayanya. Sik tarung iki piye to nang atiku? Aku kudu ngene, ndang aku kudu ngene. Delok terus. Bisnis gak ketepaan, engko bisnis aku kok bangkrut. Iki piye engko? Iki karena padha jayanya, dua sisi iki bertempur. Banjur saiki kenapa kon lega wis ketemu Gus Santo? Monggo foto. Sukmone kuwi wis ditata, kudu dipateni salah siji kuwi mau. Dadi wis duwe supir awakmu iki. Wis lega. Hingga awakmu nang kene durung ngerti ilmune tapi wis lega karena wis maca monggo potong terakhir level terakhir. Insyaallah uripmu ditentukan nggih. Gampang kok. Ya uripmu ditentukan iki. Samina watona. Balik-balik. Nah. Iki konsep perang di dalam diri. Sebelum perang di dalam diri, perang di luar ini. Tarik ulur. Nang kene ae, enek nang Gus Santo iki perang terus kowe. Mana yang lebih manfaat makan? Makanya Gus Santo cepet-cepet apa? Mengambil suatu keputusan tak. Ben kowe iso milih, Bu. Nek gak cepet-cepet bingung, Bu. Aku pilih sing ndi, aku pilih sing ndi. Karena kowe sik ketutup manfaat lan guna. Melok kene apa guna lan manfaate, melok kono apa guna lan manfaate. Begitu terputus, kamu akan tahu seluruh Indonesia manfaat dan guna. Nggak ada kawruh tinggal. Di sini kau membaca monggo potong. Lulus di sini syukur, gak lulus di sini kamu tetap mencari. Tetapi sesuatu yang tinggi, kau sudah berada pada tingkatan tertinggi untuk mencapai tingkat ketinggian lain, sulitlah kau dapatkan. Bisa kau ukur dalam ketinggian seseorang atau kedalaman seseorang, sulit kau dapat. Kau berada di atas gunung yang kira-kira hanya diperkirakan saja. Mana Gunung Arjuna karo Gunung Semeru? Ya karena landasan sejarah kau mengatakan tinggi Gunung Semeru. Karena dalam sejarah gunung tertinggi di tanah Jawa Gunung Semeru. Tetapi dalam suatu konteks ketinggian tanpa ngerti sejarah mana yang tinggi, kau bisa. Kau nggak bisa karena itu relatif. Proses kau bergurau sih. Malah kau katakan bukit itu bisa tinggi, padahal bukit itu bagian dari gunung karena dia terjal. Kau bisa mengatakan tinggi. Gunung itu bisa kau katakan pendek karena memang ada landasannya dan kau tidak sulit menapainya, padahal gunung itu tertinggi. Umpama itu sulit. Itulah kita diberi suatu bentuk kecerdasan itu tadi. Secara ilmiah kamu sendiri harus melewatinya, mengukur bagaimana ini secara alamiah, bagaimana yang kau nilai itu tadi, kau satukan dengan jiwamu. Secara ilahiyah baru kau bisa merasakan sesuatu rasa yang memang kau bisa membedakan di antara keduanya. Di situ, makanya konsep Bonocoroko, nah, Doto Sowolo, Podo Joyo, monggo Doto Adi. Konsep Doto Sowolo adalah konsep manusia setelah hidup ini. Kita akan didamping dua kekuatan, positif dan negatif, dan itu podo joyonya podo kuat itu.
mana yang lebih dominan, hingga ada orang golongan negatif, ada orang golongan positif, karena enjoy di dalam kesifatan keduanya. Monggo botongo, kita harus mematikan mana salah satunya. Jikalau kita menang dalam unsur ilahiyah, Allah memberikan dua landasan karakter sawab atau energi, yang mana jikalau kita hidup ini membawa energi ilahiyah selamat, jangan sampai kau karakter membawa energi selain Allah. Yang kau bawa ini matinya nanti. Awakmu udah di masalah. Karena yang di sana energi ilahiyah kok yang berkata. Makanya kalaupun dunia kau tundukkan, nggak ada apa-apanya di dalam diri. Itu berarti kau tidak membawa karakter energi negatif. Artinya kau boleh kaya, tetapi nggak ada apa-apanya. Tetapi nek kau ditundukkan oleh energi yang dibawa ilahiyah jauh, nah, seolah-olah aku iso mati nek gak ono duit iku. Ah, inilah yang jadi Tuhan. Kau akan ada masalah di sana. Bawalah karakter energi ilahiyah untuk dibawa ke sana. Sebab di sana nanti ada lagi cover yang tidak kau duga. Kau bisa menundukkan alam sana. Sama dengan seorang sopir taksi, dia tahu wilayah Jawa Timur. Bagaimana kalau orang yang sedang masuk wilayah Jawa Timur gak perlu jalan-jalan? Bingung tau. Kau harus mendownload itu semuanya. Landasannya dari mana? Nah, saya kasih tahu, buka aplikasi Google Map. Maka kau akan belajar sehari, 2 hari, 3 hari Google Map itu. Hingga kebiasaan kamu tanpa buka Google Map lagi. Itu kitab untuk bisa mengetahui suatu wilayah. Orang Wahabi yang menyusup, orang-orang Yahudi yang menyusup ke dalam Wahabi, nah, dia meniadakan Google Map. Terus gak perlu ngunung-ngunung, orang itu dilakoni. Nah, besok kalau mati siapa navigator yang akan membawa dirimu? Nah, kamu nggak menyerap ilmu-ilmu itu dari belajar itu, nggak bisa. Disitulah landasan yang perlu kita bahas sekarang. Ya, kita ini hidup, aku melok Gusanton, terus ada yang begini, ada yang begitu. Bagaimana? Sesungguhnya kau sedang di sini, sedang berpendidikan, belajar ilmiah dunia. Bagaimana dengan badan kasarmu? Dan bagaimana dengan badan halus pendohiranmu, dan bagaimana dengan batinmu. Kau untuk bisa menyatukan konsep keduanya ini dalam wujud kesatuan tunggal antara dohir dan batin, maka disebut alam zahir. Terus kemudian kau akan beranjak kepada sistem alamiah. Alam, ngikuti, rahmatan lil alami, ngikuti, diajarkan Rasulullah untuk rahmatan lil alami, bisa rahmat untuk keseluruhan alam. 3, bukan dari golongannya pun kalau kau bergaul dengan sesuatu hal itu, maka orang yang bukan golongannya pun itu satu, nyaman. Berarti secara ilmiah kamu bisa mendohir batin. Kalau kamu masih memilah-milah, secara ilmiah kau gagal. Bukan produk Allah. Ya produk Allah, tapi produk yang gagal, ya, bukan yang diinginkan Allah. Nah, setelah kau memahami antara ilmiah dan ilahiyah, alamiah, baru kau berpikir tentang ilahiyah, bagaimana konsep penyatuan, dan itu mampu disatukan dengan konsep rohmanu, kasih sayang. Itu mampu disatukan dengan konsep seperti itu. Makanya di sini inilah kadang yang tidak berdurasi kasih sayang putus. Welas ngono, tapi kan kok gak ngesake aku karo aku. Terputus. Mesti diputus karo aku. Karepe aku kok ngesake kowe, ning kowe ora ngesake karo aku. Sing gak roman mesti terputus. Aku kok dingenekno Gus gak mesake blas-blas, kok kowe ora mesake karo aku. Iku type of giving. Memberi sama dengan menerima. Saya memberi kasih sayang, kamu pun akan memberikan kasih sayang, type of giving. Memberi itu sama dengan menerima.
Kalau tidak ada berarti bukan kita membenci, bukan suatu golongan, digeser aja. Bukan suatu golongan. Kau akan terseleksi sendiri dengan alam ini. Gus ini memegang hukum 3 Trisula Yoga. Trisula apa? Benar, jujur, seperti 3 ini. Benar dulu kita, kemudian jujur, kemudian kalau kita benar, MBRN menjadi manusia budi luhur. Wes, kalau kita tidak benar, tidak jujur, adil, akhirnya menjadi bukan manusia budi luhur, tapi mati buta lumpuh. Nah, di sini aja hukum. Makanya dibikin gini, dibikin gini. Saya tidak menerapkan hukum omongan. Hukum sing tak terapno itu benar, jujur, adil. Otomatis masih dalam penyelewengan. Gus ngerti, Gus menang. Kok lah terseleksi dewe dengan tangan Trisula ini. Benar, jujur, adil. Gus nyekeliki, kon ternyata gak jujur. Lewat. Hukum itu lebih kejam. Mana Gus diatur sama Mbak Haji begini. Aku gak ngerti sih. Itu urusanmu. Secara sing tak cekel mesti telu. Bener, jujur, adil. Sepiro kon iso nempel nang Gus kudu nyekel telu. Kate kon gak jujur apa gak bener? Yes. Pasti. Orang duwe salah mbek Gus, tetapi gak iso modokno sifat ini. Lewat. Jangankan kau jamaah, keluarga sendiri aja lewat. Jangankan kau jamaah, yang dekat dengan saya sendiri akan lewat tanpa melewati prosedur hukum undang-undangnya Gus Anton. Benar, jujur, adil. Tak serahkan di alam semesta. Maka siapa yang tidak benar, tidak jujur, tidak adil di sini, lewat, terlempar dengan sendirinya. Tanpa sebab musabab. Loh, ini didengarin loh di seluruh Indonesia. Dan dari awal sampai akhir Gus ini berbicara begini. Jadilah kamu manusia budi luhur. Jangan kamu belum waktunya mati buta lumpuh. Karena ini penentu. Yaitu tadi, monggo gotomo. Monggo dadi batang. Ayo, sapa sing tok korban? Monggo dadi batang. Sapa sing tok korban? Data Sawala. 2 duta sing dampingi awakmu, perbuatan buruk atau perbuatan baik sing dijadekno batang. Monggo silakan. Artinya apa? Manusia gak ingin memilih, harus memilih. Biarpun dia dihadapkan 2 pilihan, mau atau tidak, dia tetap harus memilih. Rasa kepenak atau gentle atau satria, itu hanya luasan ilmu yang dia dapatkan, yang dia tangkap. Nah, disinilah konsep Bono Soroko, Doto Sawala, Podo Joyonya, monggo gotomo. Leluhur kita itu hebat. Nek nyeleksi menungso, gak usah kakean mojo. Leluhur kula jenengan itu hebat. Ternyata sifatullah itu sudah ada pada konsep Bono Soroko, Doto Sawala, Podo Joyonya, monggo. Sampai-sampai Rasulullah kagum hingga menyatakan ulubul ilma walau bisin, kejarlah ilmu sampai ke negeri seberang. Allah hebat. Kalau kita tahu sangkan paraning dumadi, kita selamat. Jadi kita ini ditempeli 2 duta. Mana yang mengarah tentang Allah, mana yang mengarah tentang setan. Kedua-duanya sama kuat hingga kau bingung dan harus berkompetisi satu sama lain. Monggo gotomo. Sopo sing pateni dalam sing tok kalahke, bukan sing tok pateni, sing tok kalahke. Jikalau kau mengalahkan kebaikan, maka kau akan menjadikan angkor murka dan berakhir suul khotimah. Jikalau kau angkar murkamu yang kau kalahkan, maka kau orang bajik, maka husnul khotimah yang kau dapatkan itu. Makanya saya ngomong sama adik, saya nggak tahu konsepmu dengan teman-teman. Silahkan kau lakukan. Baik kau membuat aturan A, B, C, dan D. Yang saya pegang cuma 1, Trisula Yoga. 3 konsep. Dan itu alam yang akan menyeleksi. Benar, jujur, adil. Kon melewati konsepku ini pasti. Kon gak bener, gak jujur apa adanya, gak adil.
Kon tak teliti ae telu-telune masih wis rajin wae sik celah. Kon tak teliti. Telu-telune wae sik celah teko iki. Lho, tak teliti. Ini aku lak ngomong. Celah. Sik tak teliti. Iki telu kuwi gak roto iki tangane. Apa kita pokoknya gak iso nyatuno iki padha. Tetep mana yang dominan di antara dirimu, antara benar jujur adil. Maka kau akan menjadikan manusia budi luhur. Yang disebut manusia tenanan sing dijago Gusti Allah. Budiku tenanan akhlake, luhur iku sak keturunanmu luhur. Makane keturunane wong apik-apik iku disebut luhur. Luhur. Sak keturunanmu iki dijamin karo Gusti Allah. Manusia budi luhur. Kalau kita menerapkan benar jujur adil di dalam sedekah ekstrim pun Gus kenapa gak nrimo? Kudune nek adil Gus nrimo. Dadi gak adil nek Gus iku gak buka medhar rahasiane. Kenapa? Sakjane Gus iku nrimo sawab sing lebih besar. Makane jenenge bener, jujur, apa adanya, adil. Nek wis nrimo sawab mau nrimo materi niku. Engko nek nrimo materine dadi gak bener meneh. Makanya Gus gak gelem nrimo apa? Dadi bener, tak terapno, jujur, apa ono adil. Gus yo nrimo sawabe lebih gede dari dirimu. Yang mana tangan memberi lebih mulia daripada tangan yang menerima. Itu luwih gede Gus. Kayakno. Gus gak nrimo. Ada orang yang sedekah itu salurke ngono, demikian nang yatim piatu, demikian di mana? Itu tak salur deh. Jadi, nek Gus nrimo malah gak bener meneh. Kena gak meneh terus dalam kehidupan. Makanya kudu teliti dhewe mulai kudu teliti. Luwe-luwe telitine salat. Salat enak diken dur wis wayahe iki salat apa dur. Salat asar, salat maghrib, salat isya. Nek Gus iki gak. Setiap ada wong itu gede. Iki apa? Waktu siapa ya tak sindem sebagian iku rong dino. Waktu mate piro sing tak sindem gak ero. Mending tak gebyah wae. Aku sing duwe iku pamane ana sisa 3 juta kelawen. Tak gebyah 5 juta wae. Piye wis gak ngrek. Sing penting gak nang aku. Dadi bener meneh iki. Itu jenenge konsekuen. Begitu ono sing tak pakai itu 3 juta, 4 juta ngono. Pakai idam dhewe, Pak. 5 juta atau 6 juta nggonku. Yo, dadi gak beresiko. Posisine balik meneh nang bener iki. Balik meneh nang jujur. Balik meneh nang adil. Tetep dadi manusia kudu. Ini seperti putaran kertek 3 perkara ini. Mati buta lumpuh. Umpama kena gak jujur, tak buta hatine Gus. Suwi-suwi kok mentoloan terus. Nek gak bener, tak jarume iku mati suwi-suwi. Mbuh mati atine, mbuh mati sandang pangane, mbuh mati apa. Suwi-suwi ya iso lumpuh sak sembarange. Lumpuh karepe, lumpuh opone. Teko puterane kaya judi kok. Mandeke nang ndi urip iki. Iku cakra manggilingan. Mengonoke bagian bener, bagian jujur, bagian adil. Terus dalam hidup itu. Makanya sing masuk nang kene ngaji kena puteran iki. Terus gak ate ngomong masih kon manipulasi dana, masih mulai apa tak jarke. Mesti aku seru. Wong iku kaya apa modele tak mengke. Ya nanti, aku gak bahas tentang itu. Sopo sing ngebuleng ku luwih bahaya. Aku dhewe mikir awakku dhewe sumpah kok. Ora kok mikir kon meneh. Bakon ngampungi, bakon apa gak ngerti. Tapi delok ae. Tanggungan tapi kebate, gak ono sing slamet kok iki. Enak. Pacar piye? Lewat kok.
gak ngerti, gak nganu, gak ngerti. Terus kula diparingi tamu kula terus kon diparingi tamu gak ngomong aku padahal gak bener iki. Sing bener kudu ngomong. Kok terus kula diparingi niki ya gak apa-apa. Padahal kata aja lho. Dadi gak bener aku njaluk bagian ini. Aku dadi gak bener meneh aku. Taruhane apa mati? Mati aku iki. Oh iku jamaah-jamaah aku mari kono kon poroti. Lho, ono. Ajarna ya. Carane kan tamu-tamu. Mari ngono tok ngono lho. Iku lalu dhewe. Lakumu wis gak bener. Konsep samina Pak. Iya, konsep lakumu wis gak bener. Kon kena ngeklik iku. Karek numpuk ujul to kok gini. Itu namanya gak ono sebab lak ujul. Jebol. Mlebu kene serangane Gus iki kejarno. Oh, lengah Gus iki. Nah, tak janji. Konsep Cokro Manggilingan itu tetap berlaku. Itu berlaku. Karena kene iki dadi jujur lan dadi adil. Loro maem ngono kadang-kadang ana wong sing bayare ngono, oh, gawe kabeh ku. Nah, kerukunan iku penting nek kon ndongkrak naik. Di sing ngono, di sing ngono ayo. Gak ono rugine, gak ono. Iku ilmu rasa kan. Rasa iku dicekel karo Cokro Manggilingan iki. Gus iku cekelane hukume Trisula. Yo. Menengo yoga iki meneng. Tapi netepi Trisula iki mau 3 perkara iku kaya tangan telu iki. Bener. Jujur. Kenek wong sing nang jero kene. Makanya langsung ngomong, Gus, iku ngene, Gus tibakno ngene, tibakno ngene. Aku lho wis seru. Lho iya ta. Malah luwih parah pun juga aku wis ngerti. Oh, temen ae. Tak jarno, kok buktine saiki piye? Luwih parah pun saya tahu. Kok buktine ae dia. Allah nurunkan duka. Gawe njupuk wong gak terima, Allah nurunkan. Siap. Wis, ono malaikat dudukno, apa setan sing dudukno. Jadi ini ngene, Gus Santen lak ngerti sing mudhun sapa iki. Gus Santen ditajalino sapa sing mudhun. Nah di situ kita harus hati-hati, Pak. Konsep-konsep ini perlu kita pahami dulu supaya kita ini selamat. Ya memang yang harus dikuatkan niat awal kesini. Iya, makanya pertama niat kok dhisik sing apik nang kene. Rasake nang kene dadi apa? Endinge ku piye? Aja berubah dalam suatu proses. Endinge ku piye? Niat kok sing apik nang kene. Aku diwaduli ngono guyu, aku ki yo ngerti. Wes ngerti. Tak pikir aku iki sekolah ngono gak gawe mikir aku. Nek goblok aku. Nah, iki karena memang ngarepe Jumatan nek anu di sekian dulu supaya enak.